sholat 5 waktu secara berjamaah gitu, meskipun cuma 5 menit setiap kali sholat itu kan, ya tinggal dikalikan ketika dia berjamaah kan pahalanya 27 derajat. Itu belum melangkahnya ya. Melangkahnya dari rumah ke sini mungkin ada 1000 langkah. Satu langkah itu bisa menghapus kesalahan, satu langkah lagi mengangkat derajat. Tinggal berapa kali kita bolak-balik dari rumah ke masjid. Kalau kita tahu sebuah ilmu, maka amalkanlah. Karena dengan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui itu, Allah akan memberi kita rezeki ilmu yang lain, sehingga nanti kita akan luas pemahamannya. Tapi sebaliknya ya, kalau dia punya ilmu tidak diamalkan, ya wajar saja kalau Allah tidak memberi rezeki ilmu yang lain, ilmu ya segitu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu fa inna astaqala hadithi kitabullah wa khalhu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, malam yang penuh dengan berkah, di tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 kita bisa bermajelis di masjid pesantren dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kemudian salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan perantara beliau kita bisa mengerti Islam, bahkan bisa paham Islam dan juga bisa mengamalkannya. Dan tugas kita ya sebagai umatnya adalah meneruskan perjuangan beliau sampai akhir hayat kita dan juga menyebarkannya. Kemudian saya wasiatkan untuk bertakwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di akhir zaman itu banyak terjadi berbagai macam mungkin kemaksiatan ya. Kemaksiatan dikerjakan oleh banyak orang tanpa merasa malu. Adapun kemaksiatan itu sendiri itu secara pengertian mungkin lawan dari ketaatan. Allah menciptakan manusia sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perintah itu jelas. Cuma kadang ada kalanya yang namanya manusia ya, anas atau nasi, orang yang kadang lalai, kadang ada kalanya dia bermaksiat. Apalagi kalau kita diberikan indera yang lengkap ya. Kita punya indera penglihatan berupa mata. Mata kita normal ya, bisa melihat berbagai macam hal, warna-warni dan lain sebagainya ya. Maka ketika kita punya mata, tentu di sana ada celah untuk berbuat maksiat. Kita lihat televisi, situ banyak mungkin hal-hal yang menarik. Bagaimana para wanita ketika mereka menjadi model iklan suatu produk itu ya. Mungkin banyak yang memperlihatkan aurat-aurat yang seharusnya itu ditutupi. Kita punya indera pendengaran berupa dua telinga ya. Kadang telinga juga ada celah untuk berbuat maksiat. Itu apa? Dengan mungkin mendengarkan sesuatu yang kurang baik. Ada teman atau saudara mungkin dia menggunjing, menggibah ya, membicarakan orang lain, mungkin kejelekannya, kita paling ikut mendengarkannya ya. Itu juga ada celah untuk berbuat
maksiat. Kita punya tangan, ya. Tangan kadang juga ada kalanya berbuat maksiat, ya. Mungkin ada uang bantuan ya untuk rakyatnya, kadang diambil dan lain sebagainya. Atau mungkin nemu sesuatu di jalan yang itu bukan haknya, diambil itu ya. Kita juga punya kaki digunakan untuk melangkah. Kadang ada kalanya kaki kita dilangkahkan untuk ke tempat-tempat maksiat atau mungkin yang sia-sia. Dan juga yang lainnya. Kita punya bibir, di situ ada lidah, ya. Lidah dipikir dengan bibir, ya. Mungkin Allah menciptakan hal itu tujuannya agar apa yang dibicarakan atau apa yang dilontarkan oleh lidah itu bisa dipikir dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Cuma kadang ada kalanya lidah dan juga bibir itu mengucapkan sesuatu yang kurang baik, dengan untuk menggosip tadi ya, atau digunakan untuk kalau itu dia sebuah lembaga gitu ya, atau mungkin persidangan hakim misalnya, mungkin dengan memutuskan hukum yang tidak adil gitu ya, dan lain sebagainya. Lah dari kemaksiatan berbagai macam hal itu tentu ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Ya banyak. Ya. Saya ambil dari perkataan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ada di kitab Ada Wadawa, ya, penyakit dan obatnya kalau diterjemahkan di halaman kurang lebih 199. Beliau pernah mengatakan ya, dalam kitab itu, min uqbatil ma'asi annaha tamhaqu barakatal umur. Di antara ya, uqubat, hukuman atau sanksi atau akibat al-ma'asi, kemaksiatan itu, annaha tamhaqu barakatal umur, bisa menghilangkan keberkahan umur. Ya. Nabi mengatakan atau bersabda, bahwasanya umur umatku itu baina sitin wa sab'in. Umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit sekali yang bisa melebihi batas itu. Ya. Umurnya 60 sampai 70. Kalau toh ada yang lebih itu sangat sedikit sekali. Ya. Cuma umur yang segitu pendek itu akan kehilangan keberkahannya itu kalau dia bermaksiat. Dia dikasih umur 60 tahun ya, tapi dia gunakan mulanya untuk menggibah, bermaksiat gitu kan, untuk menfitnah, atau justru untuk mengucapkan kata-kata syirik gitu ya. Akhirnya apa? Umur yang begitu banyak itu ya, 60 tahun, 70 tahun, nanti ketika ditimbang mungkin amal ibadahnya ya hanya sedikit mungkin. Kadang kita ketika ibadah 5 waktu ya, sholat 5 waktu itu ya, dari Allahu Akbar atau dari niat itu ya. Kadang ketika kata sholat itu belum tentu khusyuk. Kadang ketika sholat Allahu Akbar baru baca doa iftitah, kabira walhamdulillah Allahumma bait itu ya, atau doa-doa yang lainnya, kita teringat dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya. Tadi lihat televisi, wah kelanjutannya bagaimana gitu kan, apalagi bersambung episode terakhir gitu ya. Atau tadi ketemu dengan siapa ketika di jalan naik motor itu ya, wah, tadi kok cantik banget ya, rumahnya mana ya? Kepikiran pas sholat mungkin ya. Atau ketika ada mungkin sesuatu yang belum selesai, ini hari Kamis ya, malam Jumat, buka puasa gitu kan. Apalagi kalau buka puasanya bersama, ada kolaknya itu ya, ada nasi kotaknya misalnya. Ketika buka puasa belum habis, taruh di dinding masjid atau mushola, nanti tak ambil habis sholat. Allahu Akbar. Kira-kira diambil sama orang enggak ya? Kadang gitu kepikiran kan. Imam Ali ya, Ali bin Abi Thalib aja pernah itu kan, ditanya sama Nabi kurang lebih ya,
tentang imamah ya, apa? Serban gitu. Serbannya ada 2 warna kurang lebih itu kan, suruh milih mau warna apa, hijau atau merah misalnya ya. Ketika itu tidak jawab sama Ali ya. Kemudian sholat apa gitu ya. Setelah sholat Ali menjawab, saya pilih yang warna ini gitu ya. Kemungkinan pas sholat mikir ya, merah apa hijau gitu ya. Itu sekelas Ali bin Abi Thalib, apalagi kita gitu ya. Mungkin banyak ya soal-soal yang kita kerjakan ketika awal niat itu kadang ada yang tidak fokus kadang ya. Makanya kadang ada kan menyamakannya dengan takbir itu ya. Kadang susah lagi gitu kan. Nggak jadi-jadi karena mungkin kurang fokus. Sudah takbir tapi ke dalam sholatnya kadang tadi ya. Ingat. Bahkan kadang ketika orang itu dia lupa sesuatu pas sholat ketemu. Nah, itu diantara keajaiban sholat ya. Musta'inu bis-sabri was-shalah. Minta kepada Allah dengan kesabaran dan juga sholat. Nabi juga demikian. Tatkala beliau capek, penat, ya Bilal, arihna bis-sholat. Wahai Bilal, riatkanlah kita, istirahatkanlah kita dengan sholat. Jadi sholat itu sebagai apa? Riatnya beliau ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita ya? Ketika kita penat, lagi suntuk gitu ya pikirannya, hiburannya apa? Keliling kadang ya. Kalau istri gimana? Ajak belanja ya, nyoping. Nah, insyaallah happy ya. Tapi para salaf atau ulama terdahulu kadang sholat. Bahkan ada ulama yang mereka ketika penat, capek itu menulis buku ya, menulis kitab. Setelah itu dia syahid kembali. Dan dengan kemaksiatan tadi ya, kata Ibnu Qayyim, itu bisa menghilangkan keberkahan umur. Kalau umur kita itu berkah ya, tentunya kan banyak amalan yang telah kita kerjakan. Ada amalan-amalan spesial ya, salat 5 waktu secara berjamaah itu ya. Meskipun cuma 5 menit setiap kali sholat itu kan, ya tinggal dikalikan ketika dia berjamaah kan pahalanya 27 derajat. Itu belum melangkahnya ya. Melangkahnya dari rumah ke sini mungkin ada 1000 langkah. 1 langkah itu bisa menghapus kesalahan, 1 langkah lagi mengangkat derajat. Ya, tinggal berapa kali kita bolak-balik dari rumah ke masjid ya. Makanya dulu ada seorang sahabat yang dia ingin rumahnya dekat dengan masjid ya, karena kalau jalan itu jauh. Itu sama Nabi dinasihati bahwasanya setiap langkah itu akan dihapus kesalahannya dan akan diangkat derajatnya. Ini tidak jadi minta rumah dekat masjid gitu kan. Kalau rumahnya dekat masjid kan ya cuma langkahnya beberapa aja itu kan. Jadi seperti itu. Nah, itulah para sahabat yang mereka berlomba-lomba dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Pengen bisa lebih banyak lagi pahalanya, ya sholat di Masjidil Haram gitu kan. Kadang ada orang haji ya, ketika sholat tidak ke Masjidil Haram ya, cuma di hotel aja gitu ya. Itu kan rugi sebenarnya ya. Dia datang ke sana seharusnya bisa mendulang banyak pahala, tapi justru sholatnya paling tidak dikerjakan di masjid-masjid yang pahalanya begitu banyak, Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau mungkin Masjidil Aqsa. Itu sholat yang wajib ya. Kalau sholat yang sunnah, mana yang afdal itu ya? Ya di antaranya sholat malam. Dalam sebuah hadis, alaikum biqiyamil lail penundabus sholihin ya, hendaknya kalian itu salat malam, karena salat malam itu kebiasaannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh dahulu itu ketika malam kelihatan menghidupkan malamnya ya. Nabi ketika Ramadan ya menghidupkan malamnya sampai diikuti oleh para sahabat ya. Padahal sholatnya Nabi ketika itu sangat lama sampai kakinya bengkak. Itu pun ada yang mengikuti. Bagaimana dengan kita? Ketika ada sholat tarawih, imamnya lama, bacanya bagus tapi itu ya. Itu kadang
ramainya pas hari pertama saja, ya. Besoknya ya ganti masjid yang lain gitu kan. Karena pasalnya terlalu lama. Ya, para sahabat tadi justru ketika Nabi seperti itu ada yang mengikuti. Ternyata makin lama makin banyak. Itulah para sahabat. Ya. Jadi bertambah hari itu bukan bertambah dikit tapi bertambah banyak. Di sini sebaliknya. Ya. Ramadan pertama banyak gitu. Dua banyak. Akhirnya apa? Berkurang dan lain sebagainya. Itu ada amalan spesial. Atau mungkin ada 2 sholat atau 2 rakaat sholat yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sebelum subuh atau sholat fajar itu ya. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cukup 2 rakaat tapi bisa membuat kita kaya. Itu ya. Kalau ada orang kaya, dia juga melaksanakan sholat 2 rakaat itu berarti dia tambah kaya. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya. Ya. Jadi ada ya, amalan-amalan yang itu sebenarnya ringan dikerjakan, tapi pahala yang banyak. Nah, itulah amalan yang begitu berkah. Umur seseorang juga demikian. Dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala sekian tahun, itu bisa berkah ketika dia mengerjakan amal ketaatan, bahkan mungkin nanti tambah berkah ketika dia mengamalkan amalan-amalan ketaatan di waktu-waktu yang spesial. Kayak tadi ya, dia sholat di Masjidil Haram, atau mungkin ketika dia bulan Ramadan, di akhir Ramadan, dia juga iktikaf di situ, gitu kan? Ketika iktikaf juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tinggal 60 tahun tambah 83 tahun ya, kalau dapat sekali ya. Kalau dapat malam Lailatul Qadar berkali-kali, mungkin lebih panjang dari umatnya Nabi Musa itu ya. Jadi kemaksiatan bisa menghilangkan keberkahan umur, itu yang pertama. Kemudian wa barakata ar-rizqi ya. Ternyata kemaksiatan itu juga bisa menghilangkan keberkahan rezeki ya. Rezeki itu tidak mesti berupa harta, kadang rezeki itu juga bisa berupa kesehatan, anak gitu ya, punya sandang pangan papan gitu ya, atau mungkin diberikan kemudahan dalam belajar agama ya. Ngapal kitab gampang, ngapal matan gampang ya, surumiyah, mutamimah, alfiyah, Fathul Atfal misalnya, atau mungkin kitab-kitab yang lainnya itu gampang. Itu karena apa? Mungkin dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika orang itu sekali bermaksiat, itu sebagaimana mungkin Imam Asy-Syafi'i ya, saqautu ilal waqi su'a hifdzi gitu kan. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkeluh kesah pada gurunya Waqi itu ya, tentang susahnya dia menghafal itu kan. Ternyata dinasihat sama Waqi, hendaknya kamu tinggalkan kemaksiatan ya. Karena cahaya itu tidak akan diberi pada orang yang dia bermaksiat. Padahal ketika itu Imam Syafi'i mungkin hanya sekedar melihat betis ya. Sekedar melihat ya, bukan terus melihat tapi sekedar melihat, itu aja dibuat susah hafalannya ya. Kalau setiap hari lihat betis-betis ya, gimana itu? Kita nyopeng ya kan, SPG-nya gitu, pakaiannya gitu kan. Akhirnya apa? Ya sudah, keberkahan dari rezeki tadi itu dihilangkan itu ya. Kita menghafal mungkin agak susah ya, ngapal ayat nggak hafal-hafal gitu ya. Bahkan ketika imamnya lupa, kita pun juga tidak tahu kalau imamnya lupa gitu ya. Sama-sama semua. Jadi imamnya bingung, makmumnya juga bingung. Gimana ini? Ya sudahlah, sama-sama bingung. Ini rezeki ya, misalnya keberkahannya karena kemaksiatan. Mungkin ada orang yang dia secara gaji mungkin banyak ya, tapi gaji yang banyak tadi ketika tidak berkah itu akan cepat habis. Di awal bulan dia gajian, ketika gajian itu pula uangnya
habis. Karena mungkin ada hal-hal yang dia gunakan untuk mungkin bermaksiat. Contohnya apa? Mungkin ya, dia mungkin melakukan perbuatan atau tindakan riba itu ya, pinjam uang 1 juta bayarnya sekian, atau mungkin kredit-kredit yang tidak sesuai dengan syariah itu ya, tidak jelas. Sehingga apa? Dia ketika beli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena mungkin memenuhi gaya hidup ya. Kadang orang itu kalau dia hidup hanya untuk memenuhi gaya hidup, apa yang didapatkan tidak akan pernah cukup. Dia punya mobil bagus, tetangganya punya mobil yang lebih bagus, pengen. Sudah punya mobil bagus, pengen punya pesawat. Punya pesawat, pengen punya pesawat yang lebih gede lagi itu ya. Tidak akan pernah cukup. Itu akibat kemaksiatan yang kedua ya, bisa menghilangkan keberkahan rezeki. Jadi kalau kita sebagai mungkin pengusaha atau mungkin sebagai seorang murid, seorang santri, kalau kita ingin melejit rezeki kita dari mungkin segala hal ya, entah itu ilmunya, hartanya, atau mungkin ketenangan yang ada di pondok pesantren, tinggalkanlah kemaksiatan. Kemudian akibat yang kedua itu juga bisa menghilangkan barakatal ilmi, bisa menghilangkan keberkahan ilmu ya. Ilmu itu ketika berkah akan membuahkan amalan ya. Tapi ketika ilmunya tidak berkah, bisa jadi tidak akan membuahkan amalan, justru akan menjadi penghujat nanti baginya ya. Dia baca ayat, tapi ayatnya tidak membuatnya apa? Melakukan kebaikan. Wala taqrabuz zina misalnya. Janganlah kalian dekati zina. Mendekati zina aja nggak boleh gitu kan. Kadang ada orang yang dia justru tidak hanya sekedar mendekati, justru melakukan perbuatan zina. Mungkin ada LGBT itu ya, lesbi, gay, biseksual, transgender, itu kan gerakannya banyak ya. Kabarnya di daerah pulau itu ya, katanya banyak hal tersebut, dan mereka membuat gerakan-gerakan yang kadang gerakan-gerakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang-orang umum, kadang itu juga dimasukkan ke pondok-pondok pesantren itu kan. Lah, ilmu yang berkah itu akan membuahkan amalan. Bahkan ketika dia mengamalkan itu ya, sebagaimana sebuah perkataan itu, man amila ya bima alima razaqahullahu ilman malam yakun ya'lam. Ada sebuah perkataan, barang siapa yang dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui ya, razaqahullah, Allah akan memberinya rezeki, ilman malam yakun ya'lam, suatu ilmu yang dia tidak ketahui ya. Jadi itu kuncinya. Kalau kita tahu sebuah ilmu, maka amalkanlah. Karena dengan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui itu, Allah akan memberi kita rezeki ilmu-ilmu yang lain, sehingga nanti kita akan luas pemahamannya ya. Tapi sebaliknya ya, kalau dia punya ilmu tidak diamalkan, ya wajar saja kalau Allah tidak memberi rezeki ilmu yang lain. Ilmunya segitu-gitu aja gitu kan. Sehingga kan ada kadang ya yang viral-viral itu kan, agama Islam menuju sempurna gitu. Berarti kan kurang sempurna gitu ya, menurutnya. Kalau dia belajar mungkin ya dia akan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam itu sudah sempurna ya. Tinggal tugas kita untuk mengamalkan agama yang sudah sempurna tadi itu ya. Jadi itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Ya, dalam pepatah bahasa Arab, al-ilmu duna amalin kamitsli apa? Asyajaru bila samarin ya. Ilmu yang tanpa amalan itu ibarat sebuah pohon tanpa buah, ya kan? Ya berguna tapi tidak terlalu banyak. Pohon mangga tidak berbuah, yang dimanfaatkan paling cuma kayunya. Tapi kalau ada buahnya, semuanya bisa
manfaatkan buahnya bisa digunakan untuk makan. Kalau pengen ditambah, ini dibuat jus itu kan makin mahal. Bijinya juga bisa ditanam untuk perkembangan berikutnya itu kan ada yang menjadi banyak. Kemudian min uqubatil ma'asi yang berikutnya adalah anna tamhaku barakatal amal. Ternyata kemaksiatan itu juga bisa menghilangkan keberkahan dari amal. Ya. Kadang ada orang ya, seumur hidupnya dia beramal kebaikan, bahkan banyak amal kebaikannya, tapi dia melakukan kemaksiatan. Yang kemaksiatan itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Al-Kabair dia nomor 1 rankingnya, syirik. Ternyata kemaksiatannya itu akan menghilangkan seluruh kebaikannya yang pernah dikerjakannya. La in asrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu buat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti akan hilang seluruh amalanmu ya, dan kamu akan menjadi orang yang rugi. 20 tahun berbuat soleh, kebaikan akan hilang dengan satu kemaksiatan. Maka ketika kita bermaksiat itu jangan dilihat besar kecilnya kemaksiatan, tapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Kalau itu kemaksiatan pada Allah, berarti rankingnya ranking gede itu, besar. Apalagi syirik. Syirik ada 2, syirik besar sama syirik kecil ya. Syirik besar kan menyembah selain Allah mungkin ya, menyembah kuburan atau mungkin berdoa kepada selain Allah ya. Ke kuburan tujuannya hendaknya mendoakan si mayit, justru malah minta doa kepada si mayit. Padahal orang yang mati lebih butuh kepada doa orang yang masih hidup gitu kan. Dosa kecil contohnya adalah kalau syirik ya, syirik kecil adalah riya ya. Kita beramal ingin dilihat orang ya. Kalau dilihat kelihatan tekun, kalau nggak dilihat ya biasa aja gitu kan. Ketika baca Quran ada guru bacanya bagus ya. Ketika ada guru ya biasa saja gitu ya. Ketika ada acara hajatan ya, tahlilan misalnya, ketika ada orang bacanya keras-keras ya, la ilaha illallah. Ketika nggak ada orangnya, la ilaha illallah. Ya. Kadang juga karena apa? Bungkusannya gitu ya. Tetangga ada tadi acara itu ya, saya cuma lewat itu ya. Itu bawaannya itu ya, satu orang itu satu keranjang besar itu ya. Ya kalau itu mungkin mantap ya. Maksudnya mungkin dia khusyuk ketika zikir mungkin dikeraskan, tapi kalau mungkin apa bungkusnya kecil ya, mungkin serius saja gitu kan, nggak semangat kadang. Itu berarti dia mengerjakan amalan itu karena apa? Karena orang lain, karena mungkin ingin dilihat, atau karena hal yang tidak Allah ridhoi ya. Atau karena sum'ah pengen didengar. Jadi tadi kemaksiatan bisa menghilangkan berkah dari amalan. Ketika orang bermaksiat itu kadang dia susah untuk berbuat, sehingga dia tidak mau mengamalkan apa yang dia kerjakan. Para salaf terdahulu ketika mereka bermaksiat atau ketika ada keluarganya itu yang kurang berkenan mungkin ya, kalau di keluarga mungkin ada istri, ada mungkin anak-anak, istrinya suka marah-marah pada suaminya itu ya, itu nih para salaf atau orang-orang terdahulu itu introspeksinya pada diri sendiri. Jangan-jangan keluarga saya itu seperti itu, marah-marah kepada saya, jangan-jangan saya bermaksiat mungkin. Jadi dia nyalakan dulu dirinya sendiri sebelum orang lain. Jangan-jangan ketika ke kantor tadi kita lihat siapa gitu kan, atau mungkin kita ngapain, atau mungkin makan sesuatu yang tidak thayyib, mungkin yang haram, sehingga kita ke rumah nggak ada apa-apa, tiba-tiba istrinya marah-marah, anaknya mungkin rewel ya mungkin karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Kita pakai motor ya, motornya
macet di jalan atau kempes. Ya, bisa jadi karena kemaksiatan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Jangan menyalahkan orang lain dulu sebelum kita menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Karena sebab perbuatan seseorang itu juga akan berakibat pada dirinya sendiri. Ma asabaka min sayiatin famin nasik. Ma asabaka min sayiatin. Apa yang menimpa kepadamu berupa keburukan itu sebenarnya dari diri kamu sendiri. Di mana mungkin banjir, banyak jalan yang tergenang airnya ya karena siapa? Masa nyalakan, oh itu salah infrastruktur, buatan Sumeneb gitu. Ya, belum tentu, ya, bisa jadi karena apa? Buang sampahnya itu kan, buang sampahnya di selokan atau mungkin di sungai gitu ya. Kadang ada kan. Jadi orang itu buang sampah tapi tidak pada tempatnya gitu ya. Rumahnya bagus gitu ya. Tapi ketika buang sampah ditaruh di tempat orang lain gitu ya. Mungkin nggak mau bayar tukang sampahnya atau bagaimana itu ya. Bisa jadi hal itu yang mengakibatkan tadi ya, satu kebanjiran lain sebagainya. Banyak ya tempat-tempat yang tertimpa musibah karena mungkin kemaksiatan individu yang ada di sekelilingnya atau mungkin karena kemaksiatan ya di daerah tersebut ya. Kalau lingkupnya desa ya desa, kalau lingkupnya daerah ya mungkin kabupaten misalnya ya. Kalau lingkupnya negara bisa jadi karena apa? Kepala negaranya mungkin bermaksiat sehingga ada daerah-daerah yang mungkin dikasih musibah ya. Beberapa waktu yang lalu di Malang itu ya banjir sehingga apa banyak korban atau mungkin banyak rumah-rumah yang hancur dan lain sebagainya. Kemudian di antara kemaksiatan itu akibatnya juga yang terakhir menurut Ibnu Qayyim dalam kitab itu adalah bisa menghilangkan keberkahan dari at-ta'ah. Barakatul ta'ah bisa menghilangkan keberkahan dari ketaatan ya. Untuk melakukan ketaatan itu sebenarnya gampang ya, ketika dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika dia bermaksiat itu kadang untuk menjaga ketaatan kadang ada saja alasan gitu kan. Jadi disuruh ke masjid ya, masih ada meeting. Masih ada rapat katanya. Kalau tadi percakapan dari Kang Deddy Mulyadi ya dengan mahasiswa gitu. Melihat sekilas ya, Kang Deddy diprotes karena membersihkan apa itu sampah di pasar dengan warga itu kan, diprotes sama mahasiswa karena apa? Kewenangan Anda di sini sebagai apa itu kan? Padahal itu berkaitan dengan kebersihan. Ketika diajak ya setelah diskusi dan sebagainya, Kang Deddy Mulyadi itu bilang, ayo. Jadi dia mengajak mahasiswanya untuk bersih-bersih itu ya. Ketika diajak ternyata apa alasannya? Ya, kita maaf tidak bisa hari ini karena ada diskusi gitu kan. Ini ditunggu gitu ya. Dan maksudnya ya, untuk membersihkan itu sebenarnya juga amalan ketaatan. Hadisnya at-tahuru satrul iman ya. Bahkan selemah-lamanya iman yang dalam hadis ya adalah apa? Imatatul adza anit thariq. Wa dzalika adaful iman. Menyingkirkan gangguan di jalan. Itu termasuk selemah-lamanya iman ya. Iman yang paling tinggi kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq ya. Bahkan ada kebaikannya ketika ada masjid ya, mungkin takmirnya atau mungkin marbotnya, dia membersihkan lantainya itu juga ada nilai pahalanya ya. Tapi orang ketika dia bermaksiat itu akan menghilangkan keberkahan dari ketaatan. Seharusnya ketika dia bertakwa pada Allah ya, karena dari efek samping kebaikan itu kan akan membuat untuk melaksanakan dia mengajarkan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sebagaimana maksiat, orang itu ketika bermaksiat maka kemaksiatan yang dia kerjakan itu akan membuahkan amalan untuk berbuat maksiat yang lain. Tinggal kita pilih ya. Kita disuruh memilih
mau amal yang baik atau amal yang tidak baik, kita mau taat atau tidak. Semuanya sudah dijelaskan mana amal yang ketaatan, mana kemaksiatan. Bahkan para sahabat dulu itu bertanya pada Nabi tentang mungkin kemaksiatan, ya. Bukan tujuan untuk mengerjakannya, tapi untuk mengetahui, ya, mana saja yang maksiat, mana yang bukan. Kalau itu maksiat, para sahabat ingin langsung meninggalkannya. Tapi kalau amalan ketaatan, mereka akan berlomba-lomba. Maka wajar saja kita seharusnya meniru para sahabat. Selain mereka sudah mendapatkan jaminan, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, bahkan dalam sampainya khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, artinya kurun para sahabat. Ya, maka wajar kita seharusnya meniru mereka dalam masalah kebaikan. Mereka berlomba-lomba. Bagaimana Umar bin Khattab berlomba-lomba dalam bersedekah. Dia ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kala itu, ya, Umar datang kepada Nabi membawa setengah dari hartanya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Nisfuhu, setengahnya, ya. Tapi setelah itu ternyata Abu Bakar datang membawa seluruh harta yang dia miliki. Lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasuluh. Itu kan hebat, ya. Kita diri atau kita sendirilah, ya, belum tentu bisa mengimbangi mereka, itu, ya. Memberikan setengah dari harta kita pun juga belum tentu, apalagi semuanya, ya. Kalau toh ada itu, ya, mungkin istrinya gimana? Marah-marahnya. Mas kok disedekahkan semuanya, ya, saya itu belum belanja, belum beli skincare gitu, ya, mungkin muka saya belum glowing, ya. Mungkin seperti itu, ya. Dan dari situ kan para ulama, bolehlah seseorang itu dia menyedekahkan seluruh hartanya. Di antara soalnya adalah punya keterampilan, punya skill, gitu, ya. Jadi kalau hartanya diberikan semuanya, bisa mencari lagi, gitu, ya. Itu dibolehkan dia mencari mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi kalau tidak bisa, ya mungkin disedekahkan mungkin sepertiga dari harta yang dia miliki, atau mungkin beberapa, gitu, ya. Karena itu yang akan menjadi kekal nanti, ya. Harta yang kekal itu adalah harta yang kita berikan pada orang lain, atau harta yang kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kadang banyak orang tua, ya, yang dia berani bayar mahal untuk pendidikan anaknya, padahal belum tentu pendidikan anaknya itu bisa mengantarkannya ke surga, ya. Ada seorang bapak, ya, anaknya banyak. Ketika ditanya itu, ya, apa yang mendorong Anda itu kan dengan anak-anak Anda itu, atau apa yang Anda inginkan dengan anak Anda yang begitu banyak itu kan. Ternyata harapannya simpel, gitu, ya. Saya ingin, ya, anak-anak saya nanti ketika saya meninggal mau membacakan Al-Fatihah untuk saya. Itu aja sebenarnya, ya. Percuma kan, ya, pendidikan tinggi, tapi ketika orang tuanya meninggal, ya, dari kasus artis itu, ya, jenazahnya ada di hadapannya dua-duanya, tapi keluarganya main HP, gitu, ya. Jenazahnya di depannya, ya. Kalau di sini kan biasanya ada jenazah di depannya dibacakan, ya, entah Yasin atau zikir-zikir itu kan. Tapi ini jenazahnya ada, tapi justru keluarganya palahan mainan HP, gitu kan. Mainan HP kan tidak ada manfaat untuk keluarganya. Nah, itu kan bagaimana? Harapan kita juga seperti itu. Kalau kita ingin berkah semuanya, ya, berkah tadi umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, ya, berkah amalnya, berkah ketaatannya, hanya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengajarkan perintah Allah mastata'na, semampu kita, ya. Mumpung kita masih hidup, kita diberikan nikmat berupa sehat, maka hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang banyak orang ketika dia dikasih sihah wal faragh, ya, kesempatan, dia justru lalai. Ketika dia kaya
lupa untuk menyisihkan sebagian hartanya mungkin untuk orang-orang yang tidak mampu, ya kan? Ketika dia punya pemikiran yang baik, kadang pemikirannya justru tidak dia gunakan untuk kebaikan kemaslahatan rakyatnya, justru untuk diri sendiri misalnya. Itu. Jadi himbauan dari kami untuk semuanya ya, untuk saya sendiri. Artinya kita banyak-banyaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak meningkatkan kualitas iman kita. Karena pada hari ini banyak ya muslimin yang mungkin dizalimi oleh orang-orang yang mungkin tidak baik. Ada seorang dai, bahkan dia juga pakar dalam bidang fikih itu kan, bahkan keilmuannya juga diakui oleh ulama Timur Tengah sana itu kan, tapi justru dihalangi untuk berdakwah, dihalangi untuk menyebarkan apa yang telah dia ketahui ya. Mungkin di sisi yang lain orang-orang kafir ya, mereka tidak suka kalau Islam itu menyebar. Mereka tidak suka kalau banyak kaum muslimin yang mulai sadar mana baik mana tidak. Mereka tidak ingin kaum muslimin mungkin bersatu, sehingga dibuatlah bagaimana biar mereka berjarak, sehingga diisukan apa? Hal-hal yang itu masih ikhtilaf dipermasalahkan, yang satu kunutan yang satu tidak dipermasalahkan. Padahal sudah ada kajiannya oleh para ulama. Dikanya keras-keras atau tidak itu sudah dikaji, dasarnya juga masing-masing ada. Ya. Hanya karena itu saja dipermasalahkan. Kenapa kita tidak menitik beratkan pada apa yang sama? Ya. Islam, meskipun organisasinya beda-beda ya. Ada NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya, tapi toh rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang dijadikan sebagai patokan. Kita semua itu bersaudara, rujukannya sama, jangan berpecah belah. Mungkin demikian. Saya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.